Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati salat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah. Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya. Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat. Salat ini tiangnya agama. Kalau nggak ada, ambruk. Ada orang meninggalkan sholat tapi dia mengatakan, Masya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz, orangnya Masya Allah Ustaz, baik hati, dia suka membantu orang, tapi sayangnya tidak sholat, dia bukan orang baik. Ada orang tidak sholat tapi dia tidak berzina, Masya Allah baik dia Ustaz. Subhanallah, meninggalkan sholat itu lebih parah daripada berzina. Meninggalkan sholat lebih parah daripada memperkosa. Jangan main-main dengan sholat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Sholatnya buruk, habis semuanya. Maka jangan mensederhanakan sholat. Antum kerja dari jam 7 sampai jam 4 taat, patuh. Sama Allah nggak patuh. Padahal yang ngasih tangan antum Allah. Yang ngasih kaki antum Allah. Yang ngasih mata antum Allah. Yang memberikan segala fasilitas Allah. Antum lebih taat sama perusahaan daripada sama Allah. Pelajari yang sudah sholat. Apakah sholat dia sudah benar? Apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat. Akhirnya tidak diterima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Yang penting saya sholat. Lah. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Apalagi yang tidak sholat. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Tapi dia tidak peduli dengan waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di antara hal yang mempengaruhi ibadah sholat adalah tata cara sholat. Tatkala Nabi memotivasi kita sholat seperti Nabi, berarti kita berusaha sholat seperti yang Nabi lakukan. Oleh karenanya para sahabat, mereka meriwayatkan tentang bagaimana tata cara sholat Nabi dengan detail. Dengan detail, tentang cara duduknya, cara tasyahudnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana berdirinya, di mana tangan diletakkan, bagaimana tasyahudnya, kapan duduk iftirash, kapan duduk tawarruk. Ini dijelaskan oleh para sahabat dengan detail. Tidak lain kecuali karena perhatian mereka terhadap ibadah sholat. Karena Nabi yang memotivasi mereka untuk bisa sholat seperti tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mempraktekkan sholat dengan tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya lebih mudah untuk khusyuk. Biasanya lebih mudah untuk khusyuk dalam sholatnya.